Oke guys, kembali lagi di Ihsan Fauzi. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, btw di sini mohon maaf saya nggak bermain game Roblox dulu. Hari ini saya bakal bermain game GTA San Andreas, tapi saya hanya ngobrol santai aja, ngobrol seadanya aja btw, nggak menjalankan misi. Ini pasti banyak bertanya banget di kolom komentar, bang, kapan bang misi kita sana Andreas lagi bang, yang di Las Venturas itu bang, yaitu kota saya nggak mau bilang kotanya karena terlalu eksosis, bahaya nanti nanti dihukum sama YouTube. Udah saya sensor aja. Jadi intinya, kapan bang main yang misi di Las Venturas itu bang? Itu kan lu belum bang, itu bang yang misi Wuzimu bang. Wuzimu itu siapa bang? Wuzimu itu adalah orang yang namanya itu bisa dibilang dia buta btw, tapi dia bisa jalan. Anehnya dia bisa jalan. Kalau in real life, kalau orang buta pasti ya nggak bisa jalan. Kalaupun bisa jalan itu harus pakai tongkat, nggak bisa pakai tangan. Kan aneh kan? Ya kalau dia kesandung sih minimal kesandung. Tapi kalau dia anehnya bisa jalan tapi tanpa tongkat, wah itu aneh sih menurutku. Kenapa kok Rockstar bikin Uzimu orang buta tapi kok dia bisa jalan, anehnya. Nah, anehnya di situ ya si Rockstar. Tapi ya gimana lagi, ya namanya perusahaan, yang namanya manusia biasa pasti ada kesalahannya. Karena game sebesar apapun itu nggak bisa sempurna, ya pasti ada bug, ada glitch. Sama kayak GTA 6. GTA 6 itu kalau nggak salah aku udah bahas di ini, kalau saya video yang bullshit itu, kalian bisa cek video sebelumnya, udah aku upload yang video bullshit itu, yang dimana itu aku udah jelasin secara astagfirullahaladzim, gue ditambah sama warga ngamuk dong. Malas aku wes timbang berhadapan dengan warga, mending aku ke laut. Nah ini sekalian ya, aku bakal ngobrol tentang lagu yang berjudul Laut Kidul, yang berhubungan dengan laut. Ini gue berhubungan dengan laut seperti yang di GTA San Andreas ini, walaupun tidak di dunia nyatanya btw ya, ini hanya di game, ingat ya. Setelah ini aku mau naik tangga tapi malas jalan kaki, ya udah aku pakai mobil. Jangan ditiru ya, jangan ditiru, ini hanya di game aja ya. Ini kalau di in real life nggak bisa guys, nggak bisa. Kalau kayak mau naik mobil lalu melewati tangga, nggak bisa, yang ada ngestak kalian. Ini hanya di game aja ya btw. Oke, btw mohon maaf tanpa pick sound dulu, soalnya di sini saya rekamannya jam setengah 5 pagi, nih jam 4:48 ya btw. Jadi mohon maaf, kecuali nanti malam aku bener-bener final rekaman. Tapi ini rekaman dadakan dulu ya btw, soalnya aku bakal ngobrolin tentang yang di balik Laut Kidul ini seperti apa. Dan di sini aku seperti biasa pakai install tunnel btw ya. Sebenarnya aku lupa tombol atas bawahnya mana ya. Aku malah ke atas ini loh. Ini gara-gara aku pakai mod di Sibel HUD, jadi kayak gini. Ampun dah, ini mana ya tombolnya? Ampun dah. Oh ini toh, alah, aku lupa guys btw. Nah setelah guys, kita bakal tahu datanya si C di mana nih guys. Mungkin di sini kali ya, di apa namanya,
bening-bening bambu, apa sih namanya nih warnanya nih, lupa aku. Oke, kita tahu CC di sini aja ya BTW untuk bisa berhadapan dengan si yang aku nanti jelaskan Laut Kidul BTW ya. Oke, mohon maaf di sini kalau saya ngomongnya berlepat-lepat ya, mohon dimaafkan aja, soalnya saya di sini hanyalah sebatas manusia biasa. Jadi saya nggak robot, nggak apa, saya hanya manusia biasa saja yang tidak luput dari kesalahan. BTW, kalau kalian nonton video Sanin SS yang dia membahas alasan GTA 6 tidak rilis di bla 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 bla, itu sebenarnya gini, aku jelasin yang di balik layar saja ya, bukan pada hasil akhirnya, tapi mainkan di balik layarnya seperti apa, agar kalian bermain GTA 6 nanti kalau ada ketemu bug ya itu bisa dibilang wajar, karena di balik layar sendiri itu susah, apalagi krunya Rockstar, bosnya Rockstar harus memikirkan betapa rumitnya program-program dari GTA 6 sendiri, karena GTA 6 sendiri itu game yang paling seri terakhir mungkin ya, atau enggak mungkin bakal ada Red Dead Redemption 3 atau gimana, itu tergantung takdir Tuhan Yang Maha Esa, bukan takdir manusia. Manusia hanya berusaha, tapi takdir yang menentukan Allah yang menentukan segala urusan. Apakah Red Dead Redemption 3 bakal ada atau enggak, atau Bully 2 ada, itu tergantung takdirnya Rockstar, tapi belum tentu takdirnya Rockstar, itu tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri itu tergantung takdirnya Tuhan masing-masing kali ya. Nah, juga aku lihat-lihat di, kalau nggak salah sekilas di pikiranku, di medsos itu banyak banget orang-orang yang menghujat Rockstar kalau banyak banget kendala bug GTA 6 dan dikritik habis-habisan Rockstar. Tapi kalau menurutku itu wajar. Karena kenapa? Game GTA 6 sendiri ada yang bilang, wah GTA 6 itu harus visual, harus realistis. Pasti nyatanya realistis. Enggak. Saya jamin enggak sempurna. Karena kenapa? Di balik layar sendiri itu prosesnya betapa rumitnya, susahnya minta ampun. Jadi kalau kalian mau menghujat Rockstar silakan. Toh Rockstar cuman menang, diam aja. Kayak jangkrik, diam aja. Gak usah di komentar, ya udah sana. Yang penting tidak terburu-buru dalam membuat progres GTA 6 sendiri. Yang penting ada unsur-unsur hasil akhir dari GTA 6-nya sendiri. Maksudnya hasil akhir dari betapa prosesnya kayak gimana, betapa ribetnya kayak gimana, itu yang aku inginkan. Bukan pada hasil akhir jadinya, tapi hasil akhir prosesnya kayak gimana. Nah, itu yang aku inginkan GTA 6 ini ya. Lalu kalau GTA 6 ini mungkin rilis, maksudnya Rockstar selaku pembuat dari game GTA 6 yang dirilis tanggal 19 November 2026, gua berharap kalaupun ada Bully 2 itu ceritakan dulu dari seri sebelumnya, yang dimana si Jimmy itu mengetahui kalau si Gary, bukan Gary yang hewan si SpongeBob ya, bukan. Ya, ini beda pak, ini namanya aku samakan aja si Kenny, maksudnya salah, Kelly, sebenarnya siapa sih namanya,
Aku samarkan aja jadi sa Salem. Nah, si Salem ini itu ternyata udah diketahui oleh si Jimmy bahwa si Salem ini ternyata pengkhianat juga ternyata. Jadi di awal-awal itu baik banget si Salem ini, alias si yang namanya aslinya itu dibully. Saya nggak mau sebut, nanti dikira kayak film SpongeBob, saya nggak mau ya. Nah, si Salem ini awalnya baik, di tengah-tengah juga baik, tapi di endingnya, si Jimmy mengetahui bahwa si Salem ini ternyata pengkhianat. Dan di ending, itu nggak tahu si Salem ini entah matoy atau entah pingsan atau apa, dia jatuh dari gedung, jatuh dari uang kepala sekolah. Kalau menurut secara logika pasti matoy, karena jatuh dari uang kepala sekolah ya masalahnya. Kalau pingsan nggak mungkin kayak gitu. Masa jatuh dari uang kepala sekolah setragis itu? Tapi balik lagi, kalau secara logika itu hanyalah behind the scene dari si bulinya. Jadi si Rockstar ini mungkin kemungkinan besar dia membuat si Salim ini jatuh dari uang kepala sekolah, dia buat seolah-olah matoy, padahal secara realita dia masih hidup. Atau bisa mungkin dia pingsan atau enggak tercekik kakinya atau lehernya atau badannya, mungkin cuma pingsan, tapi setelah keesokan harinya dia ditangkap sama polisi karena si Salem ini terbukti rasa bersalahnya atas pengkhianatan dan melakukan pembulian di sekolah Bulworth itu. Jadi ya seperti itu ya BTW. Nah, ini aku mau jelasin di balik cerita Laut Kidul yang dinyanyikan oleh Denny Caknan, Henry Umbara, kalau nggak salah namanya penyanyi itu, aku lupa. Ini aku mau buka Google Gemini aja, nge-lag-nya minta ampun guys, lama banget sampai aku stres. Ini jadi mungkin videonya agak sebentar aja ya guys ya, nggak lama, jadi cuma sebentar aja. Di sini aku menjelaskan inti-intinya aja. Kalau masalah keluarga sih aku privasi. Jadi aku bakal menceritakan ini nanti dari pagi sampai malam. Aku harus menghadapi ujian dari nanti dulu saya ceritakan dulu Laut Kidul ini seperti apa. Jadi Laut Kidul ini yang kalian lihat di Kejaksaan Andreas ini laut atau sungai atau nggak tahu, ini laut kalau nggak salah, tapi banyak yang bilang nih pantai, tapi ini kayak berhubungan dengan laut guys, bukan sungai. Kalau sungai kan agak kecil, tapi kalau laut ya kayak gini. Gue adapkan di mana ya? Nah ya di sini aja kali ya, biar lebih enak. Aja atau sini deh. Sama sekali menghadap visual ya. Oke, sambil kalian menikmati visual dari Kejaksaan Andreas, mohon maaf kalau saya nggak menjalankan misi dulu. Kenapa? Karena nanti takutnya nge-crash atau apa, jadi aku bakal coba-coba dulu. Kalau nge-crash mungkin aku bakal main yang original, sementara nggak pakai bantuan dari si ambang dari Rizal Trainer ini. Jadi aku nanti mungkin bakal main original, beberapa susahnya nanti aku bakal tunjukkan, tapi beberapa aku cut ya, jadi biar enak kalian nontonnya. Jadi nggak usah capek-capek bisa dibilang saya nggak maksa kalian buat nonton sampai habis, nggak maksa kalian subscribe, like, komen, nonton sampai habis. Wah, itu nggak benar.
yang benar itu kayak nontonnya mungkin terserah, nontonnya setengah-setengah, 5, 10, 20 itu nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai nonton sampai habis, nanti mata kalian capek. Oke, jadi gue jelasin intinya dari Laut Kidul ini, yang dimana aku ambil inti aja ya guys ya, btw. Ombak pasang, watu karang. Ombak pasang itu kalau diibaratkan itu alias yang dimana aku sudah dipetunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah mengingatkan saya bahwa hidup ini tidak selalu tenang, akan ada ombak pasang juga, dan terpaan masalah yang ada di keluarga kalian masing-masing, berupa bentakan, berupa ingatan lupa, ngomong yang gak jelas, sama bentakan keras. Itu yang ombak pasangnya. Jadi hidup ini tidak selalu tenang. Jadi aku kayak bosan gitu loh guys, mendengarkan ceramah yang ngomong kita harus hidup sabar, kita harus hidup tawakal, kita harus ikhtiar. Wah, itu aku bosan dengarnya, bosan banget, aku dengerin ceramah seperti itu, bosan. Jadi aku perumpamaannya nggak harus sabar, tak ganti aja kata-katanya, yaitu dengan cara maknanya yaitu ombak pasang. Nah, ombak pasang inilah yang namanya itu bisa dikaitkan dengan hidup ini tidak selalu tenang. Bukan tenang banget, tapi hidup ini tidak selalu tenang. Pasti akan ada ombak pasang dan terpaan masalah yang kalian harus hadapi orang tua kalian masing-masing. Dan waktu kalian sendiri adalah waktu karang sendiri itu ibaratnya seperti kalau kalian lihat batu yang di pantai-pantai Yogyakarta itu, misal di pantai kalau nggak salah aku pernah sama teman-teman kelas 11, saya nggak mau bilang namanya apa, SMA-nya mana saya nggak mau bilang, kalau nggak salah itu seperti pantai namanya itu pantai, lupa aku, pantai apa sih namanya, Pantai Selili kalau nggak salah ya, ingat aku. Nah, di situ kalau kalian lihat di Pantai Selili atau pernah main di Pantai Selili, itu masih mending pasirnya. Tapi kalau kalian lihat batunya, batu karang, itu pada saat ada ombak pasang yang berupa hidup tidak selalu tenang, akan ada terpaan masalah, ujian masalah, itu nggak bakalan hancur, karena disitulah waktu karang itu jiwanya itu kuat, jiwanya itu kokoh, sabarnya itu luar biasa. Walaupun ada ombak pasang, tapi di balik waktu karang ini jiwanya itu kokoh. Nah, itulah yang menghubungkan dengan si waktu karang ini. Kenapa kok dia bisa tidak mudah hancur kecuali kalau hari kiamat nanti? Itu karena dia tidak memendam emosi, dia tidak memendam amarahnya. Jadi dilakukan dengan jiwa yang kokoh, jiwa yang sabar, yang kuat, jiwa yang kuat. Emang gitu ya btw. Jadi perumpamaannya seperti itu ya. Nah, di Al-Quran sendiri juga ada kok guys. Nanti mungkin aku bakal tahu, nggak jadi di deskripsi ya, nanti aku bakal kena salah paham lagi, nggak mau aku. Jadi intinya nanti di Al-Quran itu ada juga yang menghubungkan dengan lagu yang berjudul Laut Kidul ini. Jadi itulah makna dari perumpamaan Laut Kidul. Jadi nggak harus sabar, saya ganti kata-kata yaitu ombak pasang watu karang. Itu nanti
kalau kalian ingat kata-kata itu, ombak pasang waktu karang, hidup tidak selalu tenang, akan ada ombak pasang dan terpaan masalah, kalian pasti dijamin hidup kalian bakal kokoh. Karena hidup di dunia ini tidak selalu tenang, akan ada terpaan masalah dan ombak pasang. Oke, lalu juga di sini kenapa saya nggak main Sakura School Simulator? Karena Sakura School-nya udah saya uninstall. Jadi saya sudah tidak main game Sakura School lagi. Saya tidak wibu, saya nggak mau lagi akan ada itu lagi. Saya nggak mau kena masalah-masalah yang dihadapi ombak pasang ini. Saya lebih baik uninstall. Kenapa? Karena game Sakura School sendiri update-nya hanya biasa-biasa aja. Tapi update yang Momiji Town itu sendiri itu sama sekali tidak diupdate, bahkan sampai kiamat pun tidak diupdate. Jadi saya lebih baik untuk memilih uninstall. Kecuali kalau dari Microsoft sendiri menyatakan bahwa update besar adalah ini, update besar adalah itu, baru saya percaya. Tapi kalau di luar dari Microsoft, saya tidak percaya. Lebih baik saya memilih untuk uninstall. Kalau bullshit sendiri yang aku pakai mod itu juga aku uninstall. Karena saya kalau pakai mod saya rasanya tidak tenang. Lebih baik saya main original, tapi beberapa saya pakai mod itu untuk membantu saya dalam menganalisis, menginvestigasi dan lain-lain, BTW ya. Nah, lalu juga di sini kenapa saya tidak upload video di YouTube, kebanyakan kok beberapa doang, karena saya di sini baik lagi seperti ombak pasang waktu karang, bahwa hidup ini tidak selalu tenang, akan ada ombak pasang waktu karang. Ombak pasang dan terpaan masalah berupa bentakan, ingatannya lupa, ngomongnya nggak jelas, dan lain-lain. Jadi saya nanti ini dari pagi sampai malam akan ada di balik layar betapa susahnya. Tapi yang jelas saya akan menghadapi dengan waktu karang. Jadi saya nanti akan mendengarkan ulang Laut Kidul itu betapa bagusnya. Oke. Sekian dari saya. Ini videonya agak pendek, mohon maaf. Jadi saya akhiri, nanti saya mungkin menjalankan misi-misi yang tadi kita sana aja sampai kelas Venturas yang kalian janjikan itu. Nanti saya bakal upload, nanti saya bakal rekam dan upload, tapi itu nanti saya di kos, BTW ya. Sampai jumpa nanti di kos, saya bakal main game kita San Andreas. Nanti di Las Venturas nanti saya jelaskan siapa sih itu Ushimo, siapa sih Kingnya Ushimo itu, King Tayatnya Ushimo kalau nggak salah namanya Tenang Boy, siapa sih namanya ya, pokoknya boynya Ushimo lah ya. Tenang Boy itu musuh realnya Ushimo, BTW ya. Oke, nanti saya jelaskan di Las Venturas. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah guys. Oh, ini Cici sendirian banget lihat Laut Kidul yang berupa ombak pasang waktu karang, karena menghadapi terpaan masalah jadi seperti itu. Oke, dadah guys. Oh, ini yang penuh dulu. Ya, nggak kena laut dong. Wih, kena laut. Wih, berenang dong Cici. Wih, dingin apa ya ini? Padahal udah malam guys ini BTW. Atau pagi ya? Wah, mandi guys ini BTW Cici. Di laut mandi, kalian jangan ditiru ya. Jangan mandi di laut. Nanti kalau kalian mandi di laut, nanti bakal kalian kena ngiro gitu nanti. Tapi tergantung aja ya. Oke. Kata malah tak. Malah tak tutup ini. Oke, dadah guys. Ciao.